Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Meityana Lustari, beserta rekan saya ada Saya Anggraini. Saya Desvin Sertita. Dan saya Maulina Dinda Putri. ingin menyajikan video dengan judul materi Reaksi dan pemisahan asam amino. Tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks peranan asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Sampel atau objek yang digunakan pada proyek ini yaitu adalah telur. Prosedur proyek. Pertama, carilah dan pahami materi mengenai reaksi dan pemisahan asam amino. Yang kedua, temukan bahan pangan yang mengandung asam amino. Yang ketiga, amati, kemudian rekam bahan pangan tersebut. Yang keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Asam amino terdiri dari dua gugus fungsional, yaitu gugus karboksil dan gugus amino, di mana gugus-gugus ini akan menjalani reaksinya sendiri, yaitu reaksi-reaksi terhadap gugus amino dan reaksi-reaksi terhadap gugus karboksil. Contoh reaksi dari asam amino yaitu uji ninhidrin, uji Milon, uji kelarutan, uji Santo protein, uji Hopkins-Kuhl, uji sistin, dan uji cysteine. Tahap pertama dalam menentukan struktur suatu protein tertentu adalah dengan menghidrolisa protein itu menjadi komponen asam amino, lalu menentukan jumlah tiap-tiap asam amino. Untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur secara kuantitatif jumlah tiap-tiap asam amino, maka diperlukan metode yang amat sensitif dan canggih. Pembahasan. Telur merupakan salah satu sumber pangan dengan kandungan protein dan nutrisi esensial yang dibutuhkan manusia. Berdasarkan SNI 013926 tahun 2006, telur terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Bagian telur yang memiliki kandungan protein yang tinggi yaitu bagian putih telur. Nah, kandungan protein di dalam telur menurut SNI adalah 12,5%. Untuk mengidentifikasi asam amino yang terkandung di dalam telur dapat dilakukan dengan uji ninhidrin dan uji Milon. Reaksi-reaksi asam amino. Uji ninhidrin mendeteksi gugus alfa amino bebas dan asam karboksilat bebas pada protein dan peptida. Semua asam amino yang memiliki gugus alfa amino bebas akan memberikan hasil positif kompleks berwarna ungu. Berikut adalah reaksi dari ninhidrin. Berikut hasil pengamatan dari uji ninhidrin dengan sampel kuning telur di mana dihasilkan kompleks berwarna ungu. Uji Milon. Uji Milon ini adalah uji asam amino khusus untuk tirosin, satu-satunya asam amino yang mengandung gugus fenol. Gugus hidroksil terikat pada cincin benzena. Semua fenol atau senyawa yang memiliki cincin benzena dan OH yang terikat padanya akan memberikan hasil positif pada uji Milon. Berikut reaksi dari uji Milon. Berikut hasil pengamatan dari uji Milon di mana sampel kuning telur menghasilkan warna merah bata. Pemisahan asam amino. Metode yang paling sederhana untuk memisahkan asam amino adalah elektroforesis kertas, yaitu berdasarkan muatan listrik. Berikut adalah cara pemisahan dengan elektroforesis kertas. Setetes larutan dari campuran asam amino dikeringkan pada kertas. Kertas tersebut dibasahi dengan buffer pada pH tertentu
dan ditempatkan di antara lempengan pendingin. Ujung kertas dicelupkan ke dalam kompartemen elektroda. Penggunaan medan listrik dengan aliran listrik searah memisahkan asam amino berdasarkan muatan listrik total pada pH yang dipergunakan. Asam amino yang bersifat sebagai kation pada pH tersebut akan bermigrasi menuju katoda atau kutub negatif. Asam amino yang bersifat sebagai anion akan bergerak menuju anoda atau kutub positif. Seperti yang ditunjukkan pada waktu T1 pada akhir proses T2. Kertas dikeringkan, disemprot dengan ninhidrit dan dipanaskan, yang memperlihatkan letak asam amino dan diidentifikasi dengan membandingkan posisi asam amino yang telah diketahui sebagai marker. Kromatografi penukar ion merupakan metode yang paling banyak dipergunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah tiap-tiap asam amino di dalam suatu campuran. Pada kolom kromatografi ini terdiri dari tabung panjang yang diisi oleh granula resin sintetik yang mengandung gugus yang bermuatan tetap. Resin dengan gugus anion tertentu disebut resin penukar kation, sedangkan resin dengan gugus kation tertentu disebut resin penukar anion. Kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis adalah salah satu metode pemisahan komponen menggunakan fase diam berupa plat dengan lapisan bahan adsorban inert. Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu jenis kromatografi analit. Pemisahan asam amino dengan metode ini didasari oleh kemampuan suatu jenis asam amino yang terlarut dalam suatu campuran pelarut tertentu pada fasa stasioner atau yang disebut sebagai fasa diam, di mana bila suatu zat yang terlarut terdistribusi dalam dua pelarut dengan volume yang sama dan tidak saling bercampur, sehingga perbandingan konsentrasi zat terlarut di dalam kedua pelarut seimbang. Pada kromatografi lapis tipis, yang digunakan sebagai fasa stasioner adalah suatu lembaran tipis silika gel. Kesimpulan. Yang pertama, uji ninhidrin dan uji milon merupakan reaksi-reaksi dari asam amino. Yang kedua, pemisahan asam amino dapat dilakukan dengan cara yaitu elektroforesis kertas, kromatografi penukar ion, dan kromatografi lapis tipis. Demikianlah dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.